Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian itu mendorong sebuah mobil yang sedang mogok? Nah, kalian sudah melakukan berbagai macam gaya untuk mendorong mobil tersebut. Namun, mobil tersebut belum bisa bergerak atau berpindah tempat. Nah, pada peristiwa tersebut terjadi fenomena di mana seseorang itu belum melakukan usaha. Nah, padahal kita sudah mendorong mobil tersebut dengan kekuatan yang sebisa kita untuk mobil itu dapat berjalan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan mempelajari mengenai materi, usaha, dan energi. Nah, kalian pasti penasaran dengan jawabannya. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu usaha. Nah, usaha itu, ada yang tahu apa itu pengertian usaha? Ya, saya persilahkan. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut. Jawaban kamu sudah benar, namun Ibu akan menambahkannya. Usaha itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda dan mengalami perpindahan. Nah, itulah yang menyebabkan pada pertanyaan sebelumnya tidak terjadi usaha, karena gaya yang bekerja pada mobil tersebut ketika kita dorong tidak mengalami perpindahan. Maka setiap benda yang tidak mengalami perpindahan, maka itu mengalami usaha yang nol. Nah, dimensi usaha itu adalah M L pangkat 2 T min 2. Nah, materi selanjutnya adalah contoh kasus yang berkaitan dengan usaha. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu besarnya usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Nah, contoh penerapannya terlihat seperti gambar di samping ini. Terlihat di gambar itu seseorang sedang mendorong troli di sebuah supermarket. Nah, pada posisi awal itu orang tersebut akan berjalan searah dengan perpindahannya sampai kepada posisi akhir. Nah, pada kejadian ini dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha dengan satuan joule, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan S itu adalah perpindahan yang dialami oleh benda dengan satuan meter. Nah, contoh kasus yang kedua yaitu besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Terlihat seperti gambar di samping ini. Terlihat seorang perempuan yang mendorong tumpukan buku di atas mobil-mobilan. Nah, jika kita lihat tangan perempuan tersebut membentuk sudut dengan lantai. Nah, dari permasalahan ini kita dapat menentukan rumusnya, yaitu W sama dengan F cos alpha dikali S, di mana W itu sama dengan usaha, F itu adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, cos alpha itu sudut yang membentuk tangan dengan ban yang berada di lantai tersebut. Sedangkan S itu adalah perpindahan dengan satuan meter. Contoh kasus yang ketiga yaitu besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Contoh gambarnya dapat terlihat seperti di samping ini. Dalam gambar itu terlihat seorang kurir yang membawa tumpukan barang. Nah, jika seorang kurir itu berada di suatu lantai dan berjalan ke titik akhir, membentuk perpindahan yang horizontal. Nah, maka di sini terdapat rumusnya, yaitu W sama dengan F cos alpha dikali S. Di sini dia membentuk sudut horizontal, di mana itu sudutnya 90 derajat. Maka
kita langsung masukkan ke dalam rumus. W sama dengan F cos 90 derajat, di mana cos 90 derajat itu sama dengan 0. Maka usaha yang terjadi dalam kasus ini adalah 0. Nah, contoh kasus yang keempat yaitu di mana besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Nah, contoh penerapannya dapat terlihat seperti gambar di samping ini. Terlihat pada gambar, seorang sedang berolahraga menggunakan alat olahraga yang bernama treadmill. Nah, contoh penjelasannya itu di mana gaya telapak kaki seseorang tersebut bergesekan dengan lintasan treadmill ini. Nah, contoh penerapan dari rumus ini yaitu W sama dengan F cos alpha kali S. Cos yang digunakan yaitu cos 180 derajat. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. W sama dengan F ke cos 180 derajat dikali S. Maka usaha yang terjadi pada kasus ini sama dengan min F dikali S. Contoh kasus yang terakhir yaitu besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Nah, contoh gambarnya terlihat seperti gambar di samping ini. Dalam gambar, terlihat seorang sedang mendorong tebing, namun tidak mengalami perpindahan. Maka, sebesar apapun gaya yang dikeluarkan oleh seseorang ketika mendorong, jika dia tidak mengalami perpindahan, maka usaha tersebut sama dengan 0. Nah, kita dapat rumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. Tadi sudah dikatakan, perpindahan sama dengan 0. Maka, kita langsung masukkan ke dalam rumus. W sama dengan F dikali 0. Maka, usaha dalam contoh kasus ini sama dengan 0. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi usaha. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, kita akan membahas materi berikutnya yaitu mengenai energi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai energi, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari energi itu sendiri. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu usaha, kita harus memiliki energi. Dari definisi itu kita dapat menyimpulkan bahwa energi dan usaha memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari energi. Energi memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada energi potensial, yang kedua ada energi kinetik, dan yang ketiga ada energi mekanik. Kita bahas yang pertama mengenai energi potensial. Energi potensial adalah energi suatu benda akibat posisi atau kedudukannya, yang dapat dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP merupakan energi potensial dengan satuan Joule. Selanjutnya ada M yaitu massa dengan satuan kilogram. Selanjutnya ada G merupakan percepatan gravitasi dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada H kedudukan atau posisi benda dengan satuannya meter. Energi potensial ini terdiri lagi menjadi 2, energi potensial gravitasi dan juga energi potensial pegas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi kinetik. Energi kinetik adalah energi suatu benda yang diakibatkan geraknya. Apabila benda bergerak dengan cepat, maka energi kinetiknya semakin besar. Begitupun sebaliknya. Jadi dapat kita rumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuannya Joule. Selanjutnya ada M yaitu massa dengan satuannya kilogram. Selanjutnya ada V. V ini adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya kita akan membahas energi mekanik. Energi mekanik adalah gabungan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Jadi, energi mekanik ini adalah energi benda yang diakibatkan sifat geraknya, yang dapat dirumuskan EM sama dengan EK ditambah EP. EM dapat dirumuskan lagi menjadi EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah M dikali G dikali H. Sekian dan terima kasih.